Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Eni Farida Sulistewati dari D4 SKL kelas 4B akan mempresentasikan tugas 05 lab aplikasi, yaitu tentang setting protokol IEC 608705103 pada aplikasi Ellipse Power. Baiklah, kita langsung saja untuk settingannya. Baiklah, dalam praktek kali ini atau pada bab 4 ini diharapkan sudah membaca bab 1 sampai bab 3 sebelumnya. Nah, ada pun langkah-langkah untuk men-setting protokol IEC 608705103 pada Ellipse Power. Yang pertama, pada praktek sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana memberikan alamat baik itu pada data analog maupun data digital. Nah, kita pilih dua contoh data yang akan diberikan alamat. Yang pertama itu data analog. Nah, data analog yang kita pilih yang pertama itu setting protokol untuk data analog IL1, IL2, IL3, maka sesuai dengan driver IEC 608705103 users manual untuk data analog kebutuhan IL1, IL2, IL3, alamatnya yaitu FUN 160, INF 148 dan ASDU atau ASDU-nya itu 9. Kemudian untuk data setting protokol data analog frekuensi, maka sesuai dengan driver IEC 608705103 users manual untuk data analog kebutuhan frekuensi, alamatnya itu FUN-nya 160, kemudian INF-nya itu 148 dan ASDU-nya itu 9. Kemudian untuk data digital, adapun yang dibutuhkannya itu, semisal kita ambil contoh untuk setting protokol data eTrip, maka sesuai dengan driver IEC 608705103 user manual untuk data analog kebutuhan eTrip itu alamatnya FUN 160, INF 148, ASDU-nya 9. Kemudian untuk kebutuhan setting protokol data digital line 1 volt, line 2 volt, line 3 volt, alamatnya yaitu untuk yang line 1 volt itu FUN 160, INF 69, ASDU-nya 1. Kemudian line 2 volt itu FUN 160, ENF-nya 70, kemudian ASDU-nya 1. Dan yang line 3 volt itu FUN-nya 160, ENF-nya 71 dan ASDU-nya 1. Selanjutnya, sesuai dengan users manual dari driver IEC, dalam software Ellipse Power-nya itu terdapat beberapa variabel yang hanya ada di aplikasi ini. Yang pertama itu N1. N1 itu merupakan alamat relay atau slave address-nya. Kemudian yang kedua itu N2 atau ASDU atau internal command-nya. N3 itu didapatkan dengan cara FUN dikali 256 ditambah INF. Kemudian N4 itu jika N1 itu 1 atau 2 atau ASDU-nya itu 1 atau 2, maka N4 sama dengan 1 menunjukkan sebuah triptek. Kemudian kalau N2 sama dengan 3 atau 9, maka N4 itu menunjukkan alamat dari channel type analognya. Nah, untuk settingan N4, kita itu membuka aplikasi FAMSet terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, di mana kita ke data configuration, kemudian kita akan menemukan seperti ini. Contohnya itu untuk analog itemnya itu ASDU-nya itu 9, maka terdapat measurance-nya ini 1 sampai 9. Nah, measurance 1 itu diartikan sebagai N4 sama dengan 0. Terus measurance 2 itu diartikan N4 sama dengan 1. Begitu pula seterusnya. Berarti kalau 9 itu N4 sama dengan 8. Selanjutnya, dari data digital dan data analog yang akan dimonitor, itu hendaknya kita membuat tabel untuk mempermudah proses input datanya. Seperti tabel berikut ini. Pada nomor 1 itu datanya merupakan data digital, itemnya itu contohnya itu eTrip. Nah, name-nya itu status OCR, FUN-nya itu 160, kemudian INF-nya itu 90, N1-nya itu tadi 1, kemudian N2-nya itu 1, N3-nya itu tadi kan penjumlahan dari rumus yang telah saya sebutkan sebelumnya, N4-nya itu 0, karena letaknya tadi measurance-nya itu di 1. Begitu pula dengan seterusnya. Selanjutnya kita akan melakukan setting IEC 608705103 di Ellipse Power. Langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus mendownload dulu library IEC-nya. Seperti yang udah ada di layar ini, saya sudah mendownload di laman LMS Lab Aplikasi dan ekstrak filenya, sehingga akan muncul file dengan format atau ekstensi DLL. Setelah itu kita running aplikasi Ellipse Power-nya. Kita double klik, kita tunggu.
Kita klik yes. Hingga muncul tampilan seperti di layar ini, kemudian kita klik create a new domain. Kita klik OK. Setelah itu kita langsung next saja. Nah, kita pada application type-nya ini kita biarkan pada standard application, kemudian kita ganti namanya, semisal tugas 05 underscore any fs. Untuk save the application in folder, semisal kalau ingin kita pindah foldernya, maka kita klik browser. Kita pilih browser yang ingin file itu kita save di mana. Di tugas 5 ellipse power. Kita klik OK. Kita klik next. Kemudian kita next terus sampai finish. Kita biarkan settingannya itu default. Kita finish. Kita tunggu. Setelah setting awal domain, maka layar awalnya itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ke bagian tab organizer dan pilih driver and OPC. Ini kita klik. Kemudian kita buat driver 1 dengan cara klik kanan, pilih insert, kita klik kanan, kita pilih insert drive in ke tugas kita. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita pilih sesuai nama tadi kan, sesuai nama yang telah kita setting tadi. Kemudian sistem itu nanti akan meminta file dengan ekstensi .dll. Nah, sebelumnya itu kan tadi kita sudah mendownload driver atau library-nya, maka kita buka file yang library tadi. Di aplikasi, kemudian driver, kita klik OK. Kita klik open ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pada setting IEC 103, kita sesuaikan pada modul atau manual book-nya. Seperti yang ini settingannya, kita sesuaikan. Sebentar. Settingannya kita sesuaikan seperti slave address-nya 1, kemudian application timeout-nya itu 2000, kemudian poll interval-nya itu 100, kemudian link-nya itu 3, slave demotion-nya itu 30 dan 10. Oke, 900. Oke, semuanya sudah sama. Lanjutnya untuk bagian setup, kita samakan juga dengan modulnya. Pada physical layer-nya itu kita pilih serial. Oke, sudah sama dengan modul. Kemudian pada tab serial itu diisi sesuai manual book. Namun pada portnya itu jumlah COM-nya itu kan maksimal ada 4. Nah, kita pilih COM 1 saja. Nah, kita belum mengetahui device ini tersambung dengan COM berapa, apakah itu COM 1 atau COM 2 atau COM 3 atau COM 4, karena kita belum terhubung secara online pada farm-nya. Kemudian kita pilih yang COM 1 saja. Kemudian untuk baud rate-nya kita lihat di modulnya diisi 9600. Nah, 9600 itu disesuaikan dengan pilihan yang ada di FEM-nya itu atau di aplikasi FEM-nya itu. Maka kita klik OK, kita klik close. Selanjutnya kita membuat dua folder. Yang pertama itu bernama Missurance, yang kedua itu bernama status. Caranya kita klik kanan pada folder driver satunya, kemudian kita ke arah insert, kemudian kita membuat new folder. Kita tadi dua ya butuhnya, Missurance sama status. Kemudian kita tinggal ganti nama Missurance. Kemudian dan kita ganti nama yang kedua itu status. Oke. Langkah selanjutnya kita membuat IO tag sejumlah dengan data yang ingin kita monitor. Nah, data yang ingin kita monitor tadi itu kan jumlahnya 8, di mana 4 digital dan 4 analog. Maka kita buat di Missurance itu 4 IO tag, kemudian di status itu juga 4 IO tag.
Caranya di Measurements kita insert, kemudian kita klik kanan, maksud saya klik kanan, kemudian kita insert, kemudian kita pilih IO tag. Kuantitinya itu sejumlah dengan kebutuhan kita tadi, karena kebutuhan kita 4, maka kita klik 4. Oke. Kemudian untuk status, begitu pula dengan status, caranya sama, klik kanan, kemudian kita menuju ke insert, kemudian kita klik IO tag, kuantitinya 4 juga, kita klik OK. Nah, setelah itu kita ganti namanya sesuai dengan nama yang ada di tabel tadi. Yang ini, name status OCR. Misal untuk e-trip-nya itu status OCR, name-nya line 1 volt itu L1F. Kita ganti namanya seperti data berikut ini ya. Inilah nama-namanya tadi telah kita sesuaikan dengan tabelnya. Kemudian kita input datanya seperti N1, N2, N3, N4 dan seterusnya sesuai dengan tabel yang ada tadi. Seperti ini ya. Sisi ENF-nya berapa, N1-nya berapa, kita input dulu ya. Selanjutnya pada toolbar read kita melakukan centang semua karena tugasnya tadi kan untuk melakukan monitoring. Sedangkan pada toolbar write itu kita tidak centang terlebih dahulu karena kita tidak melakukan controlling, kita hanya melakukan monitoring. Selanjutnya pada scale ini kita lakukan centang hanya untuk folder atau IO tag Measurements. Setelah itu untuk EVMAX-nya itu kita pilih 24 untuk, maksud saya kita isi 24 untuk folder atau IO tag pada Measurements-nya. 24 itu hanya penskalaan saja. Karena kalau sudah pada prakteknya itu nanti bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada def maksimal untuk yang Measurements juga kita isi dengan nilai 1 untuk penskalaan saja. Nah, selanjutnya kita membuat IO tag di luar folder dengan nama relay on off. Caranya kita klik driver, klik kanan driver, kemudian kita insert IO tag. Kita kuantitinya 1, kemudian kita ganti nama relay on off. Oke, relay on off. Pada relay on off ini kita bisa melakukan on off relay menggunakan aplikasi SCADA Ellipse Power-nya. Nah, untuk N1, N2, N3 kita sesuaikan dengan manual book-nya seperti berikut ini. Kita sesuaikan isinya. Ini kita isi 1, kemudian 323, kemudian 00, scan-nya itu 1000. Nah, untuk read-nya itu kita uncentang, kemudian kita write-nya itu kita centang. Setelah itu scale-nya itu kita nonaktifkan centangnya, EU max-nya itu 1000. Kita sudah sesuaikan semuanya. Oke, sudah sama. Kemudian pada driver 1 ini kita buat script-nya dulu sesuai dengan ketentuan modul pembelajarannya. Caranya kita klik driver 1, kemudian kita pilih script di bawah ini. Oke, kemudian kita klik ini script yang ada plus, kemudian ada kertasnya ini kita klik, kita pencet, kita klik script hingga muncul tulisan otomatis seperti ini. Lalu kita tulis script sesuai dengan modul pembelajaran. Item dalam kurung kita petik relay on off, petik lagi tutup kurung, titik F nya gede, V nya gede, value sama dengan 1. Nah, sesuai dengan modul pembelajaran, ini adalah script yang sudah kita buat sesuai dengan modul pembelajaran. Tulisan merah ini harus sesuai dengan penamaan sebelumnya. Letak huruf besar, huruf kecilnya itu sangat berpengaruh, jadi harus disesuaikan. Setelah itu kita jalankan driver 1 dengan menekan tombol play yang berwarna hijau. Nah, caranya kita kembali ke desain terlebih dahulu, kemudian kita klik ini, klik activate or deactive communication, kita klik.
Nah, akan muncul seperti ini pada layar. Jika sudah melakukan praktek secara online atau secara real dengan FEM yang terhubung pada hardware-nya, itu ketika sudah melakukan pengalamatan dengan sesuai, maka beberapa detik atau setelah beberapa menit yang berwarna abu-abu ini akan berubah warna menjadi warna biru. Artinya komunikasi data antara FEM dengan software SCADA-nya itu telah berhasil. Namun untuk video ini kita belum melakukan praktek secara hardware yang menghubungkan software SCADA dengan FEM-nya. Jadi kita biarkan saja berwarna abu-abu seperti ini. Untuk contoh yang sudah terhubung dengan online dengan hardware-nya itu, atau yang sudah berganti warna menjadi warna biru, itu ada di modul pembelajaran. Seperti gambar ini, dia berwarna biru. Ini artinya sudah terhubung secara online dan komunikasi data yang telah diinput itu sudah sesuai dengan alamatnya. Karena kita masih offline atau belum terhubung dengan online, maka kita biarkan saja tampilannya seperti ini, dimana untuk pengukuran atau untuk monitoring current air ST-nya itu biarkan berwarna abu-abu, dikarenakan hal yang telah saya sebutkan seperti sebelumnya tadi. Itulah tadi langkah-langkah atau bagaimana cara untuk men-setting protokol IEC 608705103 pada aplikasi Ellipse Power. Apabila ada salah ataupun kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian. Salam dari saya, ini Farida Sulistiwati. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir.